I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Kelompok 7 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang roadmap yang sudah kami buat, yakni tentang langkah-langkah pembuatan event. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Amelia Putri, NRP 104119100057. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin mengenai AKL, analisa kondisi lingkungan, dan juga PGA, perumusan gagasan awal. Mari kita simak video berikut. AKL, analisa kondisi lingkungan, yaitu kegiatan mengamati, memahami, dan juga menganalisa apa-apa yang ada pada lingkungan, baik fisiknya maupun sosialnya. Pada AKL di sini merupakan tahapan paling awal dalam membuat suatu acara. Ada beberapa metode yang digunakan dalam AKL. Yang pertama, metode 5W plus 1H. What, when, where, why, who plus how. Metode yang kedua yaitu SWOT. Strength, weakness merupakan suatu kekuatan dan juga kelemahan yang berasal dari internal, dan OT merupakan opportunities dan threat yang berasal dari eksternal. Metode yang ketiga yaitu bisa menggunakan pengamatan, wawancara pada seseorang, kuesioner, dan juga data sekunder. Contoh penerapan SWOT pada analisa kondisi lingkungan. S. Strength yang berasal dari internal, yaitu adanya sumber daya manusia yang cukup memadai untuk membuat suatu event. W. Weakness, kelemahan yang berasal dari internal, yaitu adanya keraguan pada sumber daya manusia saat akan mengadakan suatu event karena adanya pandemi COVID-19. O. Opportunities, peluang ataupun kesempatan yang berasal dari eksternal, yaitu tempat yang memadai, strategis, dan juga lokasi mudah dicari. Threat, ancaman yang berasal dari eksternal, yaitu perizinan sulit untuk membuat suatu event. Sekian penjelasan dari AKL, mari kita lanjut ke PGA. Halo, di sini aku bakalan jelasin mengenai PGA, perumusan gagasan awal. Apa sih gagasan awal itu? Gagasan awal itu merupakan suatu ide dari setiap individu maupun kelompok. Nah, di situ sebagai permulaan ataupun langkah awal kita sebelum mengadakan suatu event. Ada beberapa alur yang kita gunakan, mulai dari brainstorming. Apa sih brainstorming? Tahapan di sini brainstorming itu yaitu teknik merangsang arus bebas ide tanpa dihalangi apapun dan siapapun. Jadi di sini kita bebas mencari ide apapun dari sudut pandang manapun dan juga tidak dihalangi oleh siapapun. Ada beberapa proses saat kita brainstorming, mulai dari berpikir liar tanpa batas, kemudian jangan mengomentari. Yang ketiga, menggandeng pendapat orang lain agar kita mendapatkan sudut pandang baru. Kemudian yang keempat, daftar semua pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan. Dan yang kelima, membahas ide satu persatu dari beberapa ide liar kita yang kita cari. Nah, setelah kita brainstorming, akhirnya kita memunculkan satu ide yang benar-benar alternatif ataupun yang benar-benar prioritas, yang benar-benar kita utamakan. Nah, dari ide tersebut kita bisa lanjut ke tahap AKL, analisa kondisi lingkungan. Dari ide kita sudah bisa menganalisa. Setelah kita menganalisa, baru kita menuju alur PGA, perumusan gagasan awal untuk suatu kegiatan. Halo, perkenalkan nama saya Okavianus Nugroho Kiswanto, NRP 104119100049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang TUK atau tolok ukur keberhasilan. TUK atau tolok ukur keberhasilan adalah suatu patokan terukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau suatu sasaran minimal yang ditentukan dalam perencanaan suatu kegiatan. Tujuan dari TUK sendiri adalah sebagai target dalam event untuk menentukan keberhasilan dalam suatu acara atau kegiatan tersebut berlangsung dengan baik atau tidak.
Nah, lalu apa saja sih syarat-syarat pembuatan TUK? Yaitu yang pertama adalah menggunakan kata yang jelas supaya mudah dipahami dan mudah dicapai oleh semua elemen. Dan yang kedua adalah tidak ambigu agar tidak terjadi kontradiksi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik yang dijadikan TUK. Terdapat 5 poin yang biasa disebut dengan SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, realistis, dan time based atau TUK dapat dirubah sewaktu-waktu berdasarkan prioritas kedesakan. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang dapat dijadikan TUK? Yaitu dapat 5 kategori. Yang pertama adalah man atau manusia. Seperti contohnya adalah jumlah peserta minimal 75 orang dalam suatu seminar atau suatu perlombaan. Kemudian yang kedua adalah money, yaitu contohnya seperti keuntungan yang dapat dicapai sebesar 1 juta rupiah atau pendapatan penjualan itu sebanyak 3.500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah manajemen, contohnya yaitu adalah jumlah panitia sebanyak 50 orang. Dan yang keempat adalah mesin, dimana ini merupakan suatu tolok ukur dari perlengkapan yang dibutuhkan seperti sewa tenan, bazar sebanyak 5 tenan. Dan yang terakhir adalah time atau waktu, dimana penerapannya itu seperti acara dimulai 10 menit sebelum briefing atau maksimal keterlambatan acara 30 menit. Seperti itu penjelasan dari TUK. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Hanifa Fauzia Zara, NRP 1041-1910-000077. Di sini saya akan menjelaskan PKK, KAUK, dan juga PJK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PKK atau pengorganisasian kegiatan dan kepanitiaan. PKK sendiri memiliki definisi yaitu proses merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas pekerjaan di antara para anggota. Unsur-unsur dari pengorganisasian sendiri yaitu ada 4. Yang pertama spesialisasi pekerjaan, kedua standarisasi kegiatan, yang ketiga koordinasi kegiatan, dan yang keempat sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Maksudnya adalah sentralisasi pengambilan keputusan ini adalah ketika ada masalah yang berhubungan dengan keseluruhan acara, maka pusat pengambilan keputusan diberikan kepada ketua pelaksana. Sementara desentralisasi pengambilan keputusan sendiri ketika ada masalah pada suatu event tetapi hanya bagiannya saja, maka pengambilan keputusan dipusatkan kepada ketua SI atau ketua divisi yang bersangkutan. Kelompok pengorganisasian sendiri dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok fungsi, yang kedua kelompok produk atau jasa yang biasanya digunakan di perusahaan, lalu kelompok ketiga yaitu wilayah digunakan pada pemerintahan, kelompok keempat yaitu pelayanan digunakan pada UPT atau rumah sakit, yang kelima yaitu proses atau peralatan yang digunakan pada pabrik atau industri, dan yang keenam yaitu waktu yang dimana bisa diaplikasikan di mana saja. Salah satu penerapan PKK sendiri yaitu seperti pembuatan susunan kepanitiaan atau garis perintah mulai dari ketua pelaksana hingga persi atau divisi, seperti contoh pada gambar berikut. Kelebihan dari menggunakan PKK ini sendiri yaitu yang pertama keputusan yang didapat hasilnya pasti lebih baik, yang kedua penyebaran kekuasaan, yang ketiga meningkatkan pengembangan kreativitas pekerja, dan yang keempat produktivitas sangat besar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai PJK atau perencanaan jadwal kegiatan. PJK sendiri memiliki definisi yaitu suatu proses uraian jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara bertahap yang disusun secara sistematis dalam rangka menyelesaikan rencana kegiatan. Manfaat dari PJK sendiri yaitu sebagai pedoman, sebagai evaluasi dan mengidentifikasi kegiatan, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas secara efisien dan efektif. Ada faktor-faktor dalam menyusun PJK. Yang pertama yaitu perencanaan, dibutuhkan rencana atau merencanakan agar tujuan tercapai. Yang kedua yaitu waktu dan uang, dibutuhkan dana besar dan waktu yang banyak. Yang ketiga jumlah panitia. Yang keempat kegiatan yang menjadi prasyarat, seperti contohnya proposal. Yang kelima yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Salah satu penerapan PJK sendiri yaitu membuat susunan acara secara berurutan baik dari ketua pelaksana hingga persi atau divisi, seperti contohnya pada gambar berikut. Di mana kegiatan pra hari H hingga hari H sendiri sudah disusun dan ditargetkan. Apabila nyatanya sebuah kegiatan selesai tidak sesuai dengan targetnya, maka dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.
Dalam menyusun PJK seperti ini, ada faktor-faktor juga yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua identifikasi tujuan, yang ketiga menentukan tahap kegiatan, yang keempat program realistis dan mudah dipahami, dan yang kelima indikator pencapaian program harus terukur. Komunikasi antar unit kerja atau biasanya disebut dengan KAUK. Ini tentu sangat penting di dalam organisasi atau kepanitiaan karena sebagai salah satu faktor utama untuk menghubungkan antara satu divisi dengan divisi yang lain ataupun antara individu lain dengan individu yang lain. Definisi dari KAUK sendiri adalah proses berjalannya informasi antar setiap bagian-bagian kepanitiaan. Jadi, fungsi dari komunikasi sendiri itu sebagai kontrol atau sebagai pengontrol tim supaya berjalan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian juga sebagai motivasi, sebagai ungkapan emosi, dan juga pemberian informasi serta feedback. Prinsip komunikasi yang harus dilakukan dan sangat penting jika dilakukan. Yang pertama adalah respect, yang kedua adalah empathy, yang ketiga adalah audible atau bisa didengar, yang keempat adalah clarity atau keterbukaan, lalu yang kelima adalah humble, tetap rendah hati. Unsur-unsur penting yang ada di dalam komunikasi yaitu yang pertama adalah sender atau pengirim, yang kedua yaitu informasi yang disampaikan, yaitu informasi apa yang ingin disampaikan kepada penerima, yang ketiga yaitu media, yang keempat yaitu adalah penerima. Kunci komunikasi agar tetap efektif adalah yang pertama, complete atau lengkap, yang kedua clear atau jelas, yang ketiga concise atau singkat, dan yang keempat adalah correct atau tepat. Komunikasi berantakan. Yang pertama yaitu persepsi berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yaitu pola berpikir. Pola berpikir setiap orang pasti berbeda-beda, maka dari itu setiap orang memiliki paradigma yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu informasi tidak jelas. Informasi tidak jelas ini maksudnya adalah informasi yang disampaikan tidak jelas dan tidak sesuai dengan kunci komunikasi. Yang keempat adalah memendam rasa atau memendam ide. Yang kelima yaitu underestimate diri sendiri, dan yang keenam kurangnya motivasi, yang ketujuh adalah gaya bahasa yang digunakan tidak tepat. Dalam organisasi atau kepanitiaan tentu komunikasi antar unit kerja ini sangat-sangat penting dibutuhkan. Ketika ada permasalahan, maka pengambilan keputusan tersebut harus diperlukan komunikasi antar individu yang lain dengan individu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurum Chandraneswara, NRP 1041-1910-0037 dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang alur pembuatan event khususnya di bagian TPPUK. Selanjutnya ada teknik penyusunan dan penyempurnaan usulan kegiatan atau biasa yang disingkat dengan TPPUK. Jadi TPPUK ini berisi tentang skenario pelaksanaan kegiatan, tahap-tahap, dan penetapan kriteria keberhasilan setiap kegiatan. Penerapan dalam pembuatan event yaitu dengan cara pembuatan proposal dan pembuatan LPJ. Proposal sendiri itu adalah tentang usulan dari suatu hal atau kegiatan yang merupakan rencana kegiatan. Sistematikanya berisi pendahuluan, latar belakang, nama kegiatan, tema, waktu dan tempat, tujuan, susunan kepanitiaan, anggaran dana, sumber dana, dan penutup yang berisi lembar pengesahan dan lampiran. Nah, setelah itu ada LPJ nih. LPJ memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya dan sebagai pertanggungjawaban oleh kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, sistematikanya itu sama dengan proposal, hanya bedanya di LPJ disertakan realisasi kegiatan yang berisi tentang persiapan non-teknis, persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, dan penutupnya itu ditambah dengan dokumentasi kegiatan serta surat menyurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zaki Pratama, NRP 1041-1910-0010. Di sini saya akan menjelaskan materi ADUM atau disingkat dengan administrasi umum. Selanjutnya ada administrasi umum. Tujuannya yaitu administrasi di organisasi berjalan dengan baik. Macam-macam administrasi seperti kesekretariatan dan keuangan. Fungsi dari kesekretariatan antara lain pusat informasi dan komunikasi organisasi, pusat kegiatan administrasi dan dokumentasi organisasi, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan seluruh dokumentasi, menjaga dan merawat inventarisasi sebagai aset organisasi, dan lain-lain. Nah, penerapan dari kesekretariatan ini dalam organisasi seperti pembuatan surat permohonan dana, surat peminjaman tempat, dan surat rekomendasi kegiatan. Selanjutnya bidang keuangan, yaitu yang mengurusi anggaran dana seperti pemasukan dan pengeluaran,
Sumber dari anggaran dana ini seperti IKOMA, SPP, DIPA, dana himpunan, departemen, dan sponsor. Dalam pencarian dana ini bisa dari SPJ, LPJ, dan nota. SPJ sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh panitia mengenai mengalirnya aliran dana dalam kegiatan, biasanya berupa surat kwitansi pengeluaran real dana. Contohnya itu pengajuan dana itu seperti pembuatan proposal kegiatan, surat pengajuan dana, dan lembar disposisi. Nah, demikianlah penjelasan roadmap langkah-langkah pembuatan event dari kelompok 7. Sedikit closing statement yang kami kutip dari Anatole France, yaitu untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, namun juga bermimpi. Tak hanya perlu untuk merencanakan, namun harus meyakini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, sampai jumpa.